Jasad seorang pria ditemukan di dalam kamar kos di Bandar Lampung. Saat ditemukan, kepala korban terbungkus plastik. Seorang anak 3 tahun meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah yang terbakar. Seorang kakek di Palembang, Sumatera Selatan diserang buaya saat mencuci kaki di sungai. Meski selamat, korban mengalami luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Jasad seorang pria ditemukan di dalam kamar kos di Bandar Lampung. Saat ditemukan, kepala korban terbungkus plastik. Warga Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam kamar kos. Korban ditemukan dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Penemuan ini bermula dari kecurigaan warga yang mencium bau menyengat dari kamar korban dan mendapati penghuni kos tersebut tak kunjung keluar. Warga kemudian mendobrak pintu kamar yang terkunci dan menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Di saat pendobrakan tidak ada untuk menyentuh jenazah tersebut. Informasi laki apa perempuan tuh? Saya lihat pertama saya lihat posisi kepala sudah dipakai plastik. Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Sementara kami masih melakukan identifikasi dulu ya di Rumah Sakit Umum. Setelah ini itu kami nanti mohon waktu masih menunggu. Masih awal dari hari Kamis ya, informasi dari keterangan dari penghuni kos, kemudian hari ini ditemukan dan diinformasikan dari warga atau kos bahwa ada yang ditemukan meninggal dunia di kos. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap peristiwa kematian yang pertama kali diketahui warga pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, seorang anak laki-laki 3 tahun meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah yang terbakar. Sementara kedua orang tuanya dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar serius. Satu rumah di Jalan Kiai Haji Anwar, Mangku Seberang Ulu 2, Palembang, terbakar pada Senin 11 Februari 2026 dini hari lalu. Kebakaran ini menewaskan seorang anak 3 tahun yang terjebak di lantai 2 dan diduga kehabisan oksigen. Sementara kedua orang tuanya dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar serius. Meninggal itu dikarenakan kehabisan oksigen karena posisi korban berada di lantai 2. Masih dapat diidentifikasikan untuk sementara masih dalam tim Inavis kita, Satreskrim Polrestabes Palembang, tapi dugaan sementara bisa korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan warga sekitar dalam 30 menit. Polisi menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi lainnya, saudara, seorang kakek di Palembang, Sumatera Selatan diserang buaya saat mencuci kaki di sungai. Meski selamat, korban mengalami luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, Bang. Ini buaya yang menyerang seorang kakek di Sukamulya, Sematang Borang, Palembang. Foto diambil keluarga korban sebelum peristiwa terjadi. Menurut informasi, lansia 87 tahun itu diserang buaya saat mencuci kaki di sungai usai menggiring ternak. Buaya yang berada di dekat perahu korban tiba-tiba menggigit dan menarik kaki korban. Korban berupaya melawan dengan mendayung perahunya hingga akhirnya berhasil melepaskan diri. Meski selamat, korban mengalami luka gigitan buaya. Anak korban mengungkapkan ayahnya sempat dibawa ke klinik sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena luka serius.
Yang pertama paha, yang dia gigit yang ini nih, aku udah tahu apa kena kuku, kena kais-kaisan dia tuh muter-muter. Nah yang pertama itulah dari sini bang, kali maku giginya di sini. Nah ini siko. Warga sekitar menyebut buaya kerap muncul di lokasi tersebut dan menimbulkan keresahan. Aku sambut langsung dimandiin. Memang dengar teriakan? Iya sudah. Oke, apa yang Ayu lihat saat itu, saat kejadian? Darahnya mengalir. Udah banyak darah Iya. di mana-mana ya? Iya. Oke, terus minta bantuan siapa Ayu langsung? Suami. Langsung minta bantuan suami. Itu buayanya udah nggak ada lagi? Tidak ada lagi. Dibawa ke klinik udah sanggup. Dioper ke rumah sakit cabang Caritas. 25 jahitan. Usai kejadian, pemerintah kota memeriksa lokasi untuk upaya penangkapan buaya serta mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kembali ke Lampung, saudara, seorang pemuda di Bandar Lampung menjadi korban penganiayaan setelah dituduh melecehkan istri pelaku. Ponsel miliknya pun turut dibawa kabur. Pelaku kini ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Video kamera pengawas ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Dalam rekaman terlihat seorang pria melakukan penganiayaan pada seorang pemuda di sebuah gerai mini ATM di Jalan Kiai Haji Hashim Asari, Kedung Pakuan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pelaku berulang kali memukul korban setelah menuduhnya menyentuh istrinya yang saat itu berada di lokasi. Tak hanya menganiaya, pelaku juga merampas ponsel korban dengan alasan sebagai jaminan atas perbuatannya. Setelah dilaporkan, polisi menangkap tersangka MDP beserta ponsel korban. Suami dari wanita tersebut, ya. Kemudian tiba-tiba melakukan pemukulan di bagian tubuh belakang pelapor dan menuduh bahwa pelapor telah menyenggol istrinya, mencekik leher pelapor, ya. Lalu kembali lagi ke pelapor dipukul oleh terlapor, ya, di bagian belakang, ya, berkali-kali. Kemudian mengambil HP pelapor, ya, yang berada di atas kaca etalase dan mengancam pelapor untuk ikut apabila ingin handphone miliknya dikembalikan. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang juga jadi sorotan, saudara, 2 tersangka pencurian motor di halaman pasar tradisional ditangkap unit Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan. Aksi pencurian dilakukan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi daring. Unit Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung meringkus 2 tersangka pencurian motor. Keduanya masing-masing RN dan BL yang diketahui merupakan residivis yang mencuri motor di area parkir pasar tradisional. Tersangka memanfaatkan perannya sebagai juru parkir pasar dengan membawa kabur motor yang kuncinya masih terpasang. Hasil penjualan motor digunakan untuk narkoba dan judi online. Modusnya dia ini tadi, motifnya dia ini untuk beli sabu. Barang ini dijual senilai 4 juta, dibagi jadi 2, yang si BL dapat 2 juta, yang si RN dapat 1 juta, 1 jutanya dibeli untuk makan dan untuk sabu. Korban yang mendapat kabar motornya ditemukan mendatangi kantor polisi. Kenal sih, cuman dia jarang datang ke Pasar Kangkung. Kadang dalam 1 minggu bisa 2 kali, 3 kali gitu. Cuman beberapa saya ini kayaknya udah di ini mah dia udah diincar, udah digambar mah dia. Motor kita hilang, Bu? 3 minggu. 3 minggu. Iya. Ini udah berhasil ditemukan ya? Iya, alhamdulillah, terima kasih sama Bapak Kapolsek ya. Terima kasih banyak yang sigap untuk menangkap pelakunya. Sementara kedua tersangka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara.
Dari kasus dugaan korupsi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi distribusi semen yang diduga merugikan negara hingga 74,7 miliar rupiah. Dari 3 tersangka, 1 orang langsung ditahan, sementara 2 lainnya mangkir. Direktur PT KMM DJ ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi distribusi semen. DJ ditahan 20 hari di rutan Pak Jo Palembang. Dalam kasus ini penyidik juga menetapkan 2 tersangka lain, DP dan MJ, mantan Direktur Keuangan PT SB. Keduanya mangkir dari panggilan penyidik. Kasus bermula dari penunjukan PT KMM sebagai distributor semen melalui proyek tol Pematang Panggang Kayu Agung. Transaksi diduga dilakukan tanpa evaluasi administrasi dan teknis, sehingga negara dirugikan 74,7 miliar rupiah. Tersangka DP yang sekaligus merangkap komisaris PT BNU yang merupakan anak perusahaan dari PT SB Persero TBK berupaya memindahkan PT BNU ke wilayah Lampung sehingga jaringan distribusi semen atau toko retail maupun gudang penyimpanan semen milik PT BNU tersebut dapat diserahkan kepada PT KMM. Kejaksaan mengancam penjemputan paksa terhadap 2 tersangka yang tak kooperatif. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara dari Bangka, saudara, 4 tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap polisi di kawasan pertambangan Bangka Tengah, Bangka Belitung. Polisi juga menyita sabu dari tersangka. Petugas gabungan menggerebek salah satu lokasi pertambangan timah di Bangka Tengah yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. 9 orang yang berada di lokasi menjalani tes urin. Hasilnya 2 orang ditetapkan sebagai pengedar, 2 lainnya positif mengonsumsi narkoba, sementara 5 lainnya negatif. Saat ini kita melaksanakan di daerah Sarang Ikan, ya, kita sudah di lokasi memeriksa beberapa camp, dan di camp ini kita mendapatkan ada 9 orang. Dari 9 tersebut kemudian kita temukan 2 ya sebagai pengedar dan 2 lainnya positif menggunakan narkoba. Selain menangkap para terduga tersangka, polisi menyita sabu seberat 3,2 gram, uang tunai, serta sejumlah telepon genggam. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Beralih ke Bengkulu, saudara, motor seorang kurir di Kepahyang, Bengkulu dibawa kabur pencuri saat korban tengah mengantarkan paket. Akibat kejadian ini, puluhan paket milik pelanggan yang belum diantar ikut raib bersama motor korban. Ini nah, Pakai masker. pakai maskernya. Rekaman CCTV warga merekam aksi pencurian motor yang dialami kurir paket di Kepahyang, Bengkulu. Seorang pria berpenutup wajah membawa kabur motor korban beserta puluhan paket yang belum diantar. Peristiwa ini dialami Tony di Desa Sukamerindu, Kepahyang, saat ia mengantarkan paket pertamanya ke pelanggan. Usai mengantar, korban kembali ke lokasi parkir, namun motornya sudah hilang. Kejadian itu, posisi kita kan parkir motor di sini. Nah, habis ngantar paket ke sini, langsung ngantar paket ke rumah kedua. Nah, udah langsung ngantar paket ke rumah kedua, udah langsung balik lagi ambil motor, mau ngantar paket selanjutnya, motor udah hilang. Nggak ada lagi di sini. Di sini. Ya, paling jaraknya motor itu ditinggalkan dengan rumah itu paling kurang lebih 10 menit. Itu kurang lebihnya 10 menit. Sekitar jam berapa? Jadinya paling sekitar jam-jam 11-an. Apa kita memang lah diiring ya, Cak Man? Nah, kalau untuk masalah itu Kak, kita kan nggak tahu juga kan, karena posisi kita kan fokus untuk pengantaran Kak. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan kendaraan dan paket milik pelanggan. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Yang masih jadi sorotan, saudara, sebuah minimarket di Jambi menjadi sasaran pencurian. Komplotan pelaku membawa kabur uang tunai dan sejumlah barang dan sempat berupaya menutup kamera CCTV dengan cat semprot. Aksi pencurian di sebuah minimarket kawasan Citra Raya City Muaro Jambi terekam CCTV.
Dua pelaku masuk dengan membobol jendela belakang lantai 2 dan sempat menutup kamera pengawas dengan cat untuk menghilangkan jejak, namun wajah pelaku terekam sebelum CCTV tertutup. Pelaku membawa kabur uang tunai dan ratusan bungkus rokok. Untuk barang bukti sudah kami amankan dan dibawa oleh pihakIden Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pendalaman. Bukti jenis ada berupa kaleng bekas cat pilok, kemudian tutupnya berserta botol-botol minuman yang digunakan oleh pelaku, serta 1 buah linggis. Insiden pencurian ini masih diselidiki polisi. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Kembali ke Bengkulu, Saudara. Ditlantas Polda Bengkulu bersama Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan kelayakan bus menjelang Ramadan. Langkah ini untuk memastikan bus dalam kondisi layak jalan dan aman mengangkut penumpang. Tujuan mana, Mas? Sampai jam berapa sana? Petugas gabungan Ditlantas Polda Bengkulu dan Dinas Perhubungan memeriksa kelayakan bus antar kota antar provinsi menjelang Ramadan. Pemeriksaan meliputi ban, lampu, dan kelengkapan kendaraan untuk memastikan armada siap dan aman mengangkut penumpang. Melaksanakan ramcek di PO San yang tujuannya dia di Sumatera, terus kemudian ke Jawa, termasuk Jakarta sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan hari ini ada berangkat 9 bus dengan berbagai tujuan, dan tadi kita lakukan pengecekan juga. Alhamdulillah semua sesuai dengan spesifikasinya, terus kemudian surat-suratnya juga masih dalam keadaan baik, kondisi busnya juga baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Nala 2026 dan akan terus dilakukan hingga masa angkutan Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Nah, coba Pak lagi Pak. Nah. Bagusin Pak. Iya, Ronald. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Gudang di belakang rumah warga di Pelaju Palembang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih diselidiki. Sebuah rumah di Jalan Kapten Robani Kadir, Lorong Gembira, Talang Putri, Pelaju, terbakar Minggu 8 Februari 2026 sore lalu. Kepulan asap hitam membumbung saat api berkobar. Warga berupaya memadamkan api tetapi gagal. Pemilik rumah menangis melihat rumahnya terbakar. Api diduga berasal dari gudang di belakang rumah yang penuh material mudah terbakar sehingga cepat membesar. Nah, posisi gudang di belakang gitu. Iya, di belakang, di dapur tuh ya. Tiba-tiba api lah besar yuk. Iya, lah besar api tuh, lah besar api. Dari pojoknya apa dari bawah? Dari bawahnya. Oh, dari bawah. Kursi-kursi kalau di situ. Gudang dekat dapur, gudang tuh. Iya, dekat dapur. 4 unit mobil pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan api sekitar 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, menjelang Ramadan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menggelar aksi kepedulian dengan berbagi paket sembako pada anak-anak di salah satu panti asuhan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menyalurkan bantuan sembako pada anak-anak di salah satu panti asuhan di Palembang menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Saya berharap pada teman-teman untuk mengutamakan kerja jurnalis televisi ini menggunakan sesuai dengan kode etik jurnalis dan lebih transparan lagi, dan juga harus lebih ekstra berhati-hati, di mana kita punya moto ya kerja cepat, tepat, asal data tepat. Bantuan berupa beras, telur, mie instan, makanan kering, susu, serta uang tunai ini disambut baik pengurus panti di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Semoga apa yang
memberikan kepada kami ini semoga dilipat gandakan, karena pada waktu sekarang ini harga sembako lagi melonjak. Kami sangat bersyukur dan semoga nanti apa yang disampaikan ini berguna dan manfaat bagi anak-anak di sini. IJTI Sumsel juga mengajak jurnalis tetap menjunjung kode etik jurnalistik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, pencak silat militer hadir sebagai perpaduan nilai tradisi dan kebutuhan tempur modern, memperkuat fisik, mental sekaligus karakter prajurit TNI AD di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya. Pencak silat militer menjadi salah satu upaya TNI AD dalam menjaga warisan budaya, sekaligus memperkuat ketahanan fisik dan mental prajurit. Dari PSM, nilai-nilai tradisi dipadukan dengan kebutuhan tempur modern di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya. Hal tersebut tergambar dalam pengukuhan kepengurusan PSM tingkat Pengprov, Pengcap, dan ranting wilayah Sumsel dan Bangka Belitung. Sebagai seni bela diri Indonesia, pencak silat sejak lama dikenal sebagai simbol keberanian, disiplin, dan jiwa kesatria. Dan memang pencak silat militer ini kan langsung inisiasi dari Bapak Kasat, Jenderal TNI Marus Simanjuntak. Dan pencak silat ini memang warisan budaya dari nenek moyang kita. Bela diri, warisan budaya, jadi dalam rangka melestarikan itu juga salah satunya. Saat ini pencak silat militer, itu semua prajurit wajib, prajurit Angkatan Darat wajib menguasai pencak silat militer. Dan bahkan sekarang sudah masuk kurikulum pendidikan. Dan untuk kenaikan pangkat pun sudah ada materi pencak silat militer. Berbagai aliran pencak silat kemudian dipadukan dalam pencak silat militer yang dirancang khusus untuk mendukung pembinaan fisik dan kesiapsiagaan prajurit TNI AD khususnya di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Mungkin kalau untuk PSM ini lebih ke olahraga, jadi bisa untuk kesehatan tubuh. Terus kalau untuk kesatuan mungkin kita ngikutin kejuaraan, jadi bisa bawa nama kesatuan itu lebih tinggi lagi gitu. PSM juga menjadi komitmen TNI AD dalam menjaga kelestarian pencak silat sebagai warisan budaya, sekaligus mengembangkannya agar tetap relevan dan berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi dari kompetisi Championship, saudara. Pelatih Sumsel United menargetkan kemenangan di semua laga kandang putaran ketiga Championship 2025-2026 dari total 9 pertandingan, dengan 5 laga dimainkan di kandang dan 4 di tandang. Skuad Sumsel United bertekad menjaga posisi di papan atas klasemen Championship 2025-2026. Pelatih Neil Maizar menegaskan timnya membutuhkan tambahan poin di putaran ketiga untuk mempertahankan posisi tersebut. Di putaran ketiga, Sumsel United akan memainkan 5 laga kandang melawan Garuda Yaksa FC, FC Bekasi City, Persikat Depok, Persekat Tegal, dan Sriwijaya FC. Sementara 4 laga tandang dijadwalkan menghadapi Adiaksa FC, Persiraja, PSMS Medan, dan PSPS. Ya harus kita menangkan laga home. 5 laga ini harus menangkan, berarti kita tetap di puncak klasemen. Tapi kalau kita kalah dan di luar kandang juga kita kalah, ya bagus. Itu sebabnya home kita maksimalkan, away juga kita maksimalkan. Sehingga kita tetap di puncak klasemen. Neil Maizar menegaskan poin penuh di semua laga kandang, sekaligus meminta pemain memaksimalkan raihan poin di laga tandang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Liga 4 Sumsel, saudara, Sumatera Selatan berpeluang menambah jatah klub di putaran nasional Liga 4 2026 setelah hanya Siva FC yang memastikan 1 tiket. Pasca berakhirnya Liga 4 Sumatera Selatan, PSSI Sumsel memastikan provinsi ini baru memiliki 1 klub yang lolos ke putaran nasional, yakni Siva FC. Namun peluang menambah 1 tiket lagi tetap terbuka. PSSI Sumsel berharap 2 klub terbaiknya bisa mewakili Sumatera Selatan di putaran nasional Liga 4. Mereka juga akan berkoordinasi dengan PSSI Pusat terkait kemungkinan penambahan jatah klub. Kita berusaha, pokoknya bagaimana jawaban dari PSSI setelah kita mengusulkan dan berkimpul kepada PSSI. Pertimbangannya karena ada beberapa daerah pula yang ada juga yang kurang kuotanya, tiap tetap main dan mungkin kita mengisi daripada itu.
Selain itu, PSSI Sumsel optimistis Siva FC, juara Liga 4 Sumsel tahun ini, mampu bersaing di level nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Warga Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam kamar kos. Korban ditemukan dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Penemuan ini bermula dari kecurigaan warga yang mencium bau menyengat dari kamar korban dan mendapati penghuni kos tersebut tak kunjung keluar. Warga kemudian mendobrak pintu kamar yang terkunci dan menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Di saat pendobrakan tidak ada untuk menyentuh jenazah tersebut. Informasi laki apa perempuan tuh? Saya lihat pertama saya lihat posisi kepala sudah dipakai plastik. Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Sementara kami masih melakukan identifikasi dulu ya di Rumah Sakit Umum. Setelah ini itu kami nanti mohon waktu masih masih awal dari hari Kamis ya, informasi dari keterangan dari pemilik kos. Kemudian hari ini ditemukan dan diinformasikan dari warga atau kos bahwa ada yang ditemukan meninggal dunia di kos. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap peristiwa kematian yang pertama kali diketahui warga pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Apa itu, Bang? Satu rumah di Jalan Kiai Haji Anwar Mangku Seberang Ulu 2 Palembang terbakar pada Senin 11 Februari 2026 dini hari lalu. Kebakaran ini menewaskan seorang anak 3 tahun yang terjebak di lantai 2 dan diduga kehabisan oksigen. Sementara kedua orang tuanya dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar serius. Meninggal itu dikarenakan kehabisan oksigen karena posisi korban berada di lantai 2. Masih dapat diidentifikasikan untuk sementara masih dalam tim Inafis kita Satreskrim Polrestabes Palembang, tapi dugaan sementara bisa korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan warga sekitar dalam 30 menit. Polisi menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, Bang. Ini buaya yang menyerang seorang kakek di Sukamulya, Sematang Borang, Palembang. Foto diambil keluarga korban sebelum peristiwa terjadi. Menurut informasi, lansia 87 tahun itu diserang buaya saat mencuci kaki di sungai usai menggiring ternak. Buaya yang berada di dekat perahu korban tiba-tiba menggigit dan menarik kaki korban. Korban berupaya melawan dengan mendayung perahunya hingga akhirnya berhasil melepaskan diri. Meski selamat, korban mengalami luka gigitan buaya. Anak korban mengungkapkan ayahnya sempat dibawa ke klinik sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena luka serius. Yang pertama paha yang dia gigit yang ini nih, aku udah tahu apa kena kuku, kena kais-kaisan, dia tuh muter-muter. Nah yang pertama itulah dari sini Bang, kali aku giginya di sini. Nah ini siko. Warga sekitar menyebut buaya kerap muncul di lokasi tersebut dan menimbulkan keresahan. Aku sambut langsung dimandiin. Memang dengar teriakan? Iya sudah. Oke, apa yang Ayu lihat saat itu, saat kejadian? Darahnya mengalir. Udah banyak darah di mana-mana ya? Iya. Oke, terus minta bantuan siapa yuk langsung? Suami. Langsung minta bantuan suami. Nah, itu buayanya udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Dibawa ke klinik udah sanggup. Dioper ke Rumah Sakit Cabang Taripas. 25 jahitan. Usai kejadian, pemerintah kota memeriksa lokasi untuk upaya penangkapan buaya serta mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.